Bersyukur. Iya, firman Tuhan terambil hari ini dari Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 mulai. Sebab tanah yang menghisap air, Ibrani 6 ayat 7. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Ayat 8. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Saudara, ayat ini berkata sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Sementara tanah yang hanya menghasilkan semak duri dan rumput duri itu tidak berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Kalau kita melihat ayat ini, saudara, berbicara tentang dikatakan di sana sesuatu yang berguna. Tanah itu sama-sama menerima air hujan yang dicurahkan oleh Tuhan ke atasnya. Dan tanah, kalau di atas tanah itu yang menyerap air tumbuh-tumbuhan yang berguna, tumbuh pohon, padi dan lain sebagainya yang berguna bagi orang yang mengerjakannya, berguna bagi manusia, artinya buahnya bisa dinikmati, yaitu dikatakan menerima berkat dari Allah. Tapi sebaliknya, jika tanah itu hanya menghasilkan semak duri dan rumput duri, maka ia tidak berguna dan sudah dekat pada kutuk yang akan berakhir dengan pembakaran. Sebaliknya, kalau tanah itu terima air hujan, sama-sama terima air hujan, tetapi yang tumbuh itu hanya semak duri, itu kan tidak ada gunanya, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Maka sebentar lagi pasti semak duri itu akan dibakar, bahkan dibakar di atas tanah itu. Apa sih maksud dari ayat ini, saudara? Kalau kita lihat di atasnya, firman Tuhan itu sedang berbicara kepada orang-orang, semua manusia itu ibaratkan tanah hati kita ini dilambangkan sebagai tanah. Kita menerima air itu bicara tentang firman Tuhan. Setiap hari kita ini sama-sama mendengar firman, di mesbah doa, di mesbah syukur, kita dengarkan firman tiap hari. Tapi ada orang-orang yang firman itu bertumbuh, lalu berbuah sehingga hidupnya itu berdampak bagi orang di sekitarnya, hidupnya menjadi berkat bagi orang di sekitarnya, maka ia akan diberkati oleh Tuhan. Dikatakan di sana, tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Jadi saudara, kalau tanah itu tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan buah yang baik, itu akan diberkati oleh Tuhan. Sebaliknya, tanah itu sudah turun hujan, dia ada simpanan air, tapi yang ditanam di atas tanah itu hanya semak duri, maka pasti akan dibakar. Tanah itu berbicara tentang hati kita semua, saudara. Bagaimana seseorang itu bisa hidupnya mengalami pertumbuhan iman, bagaimana imannya bisa bertumbuh, lalu dia akan menghasilkan buah, tentunya ketika disiram. Firman Tuhan itu lambang air kehidupan bagi kita. Ketika seseorang hatinya terbuka, lalu dia menerima firman, dia mendengarkan firman, dan akhirnya firman itu terus masuk dalam hatinya, lalu firman itu bertumbuh, lalu akhirnya berbuah, sehingga hidupnya berdampak. Sebagai suami, dia berbuah jadi sabar, takut Tuhan, bertobat. Sebagai istri juga, dia berbuah, bertobat, hidupnya berdampak. Anak-anak juga bertobat, hidupnya berdampak karena mendengarkan firman, maka kita akan diberkati Tuhan. Sebaliknya, orang-orang yang hidupnya itu cuma sebagai semak duri, tidak pernah berbuah, hanya menyakiti. Duri itu kalau kena orang sakit, menyakiti lewat perkataan, lewat sikap, lewat tindakan, nyakitin orang terus, nggak pernah jadi berkat. Maka firman Tuhan berkata sebentar lagi dia sudah dekat pada kutuk yang akan berakhir dengan pembakaran. Duri itu mending dibakar. Jadi kita hari ini biar kita mau introspeksi diri, saudara. Apakah kita ini menjadi orang-orang yang dilambangkan sebagai tanah yang tumbuh, yang ditumbuhi tumbuhan yang berbuah sehingga hidup kita berguna, atau sebaliknya kita ini hanya menjadi semak duri yang hidupnya itu menjadi batu sandungan? Mari kita introspeksi diri. Sebagai suami, sudahkah aku menjadi berkat bagi istri dan anak-anakku? Sebagai istri, sudahkah aku menjadi berkat bagi suami dan anak-anakku? Sebagai anak,
Ya, pertanyakan dalam hatimu, sudahkah aku menjadi berkat bagi orang tuaku? Ya, bukan hanya bicara tentang uang, ya, tapi lewat sikap, lewat perilaku kita, apakah kita menghormati dan mengasihi orang tua kita. Mari saudara, ya, kalau kita ini sungguh-sungguh mau diberkati Tuhan seperti tanah, ya, mari hiduplah berguna bagi orang lain. Ya, mari hidup berguna bagi orang lain. Ya, berguna bagi orang yang ada di sekeliling kita, sehingga lewat hidup kita nama Tuhan itu dimuliakan. Lewat hidup kita orang boleh mengenal Yesus dan berkata, oh dia tuh orang Kristen loh, tapi wah itu orang baik. Ya, sebaliknya jangan gitu, itu orang Kristen loh tapi kelakuannya benar-benar semak duri. Saya berdoa supaya kita semua hidupnya berguna. Kenapa? Kalau kita berguna kita akan terus diberkati. Sebaliknya kalau sudah tidak berguna akan dekat dengan kutuk yang berakhir pada pembakaran. Saya berdoa supaya kita semua hidupnya sungguh-sungguh dalam Tuhan, tidak ada satupun yang melenceng, bahkan semua menghasilkan buah yang baik, supaya hidup kita dimanapun berada menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan lewat ucapan kita nyakitin orang, lewat tingkah laku kita, saudara, semua yang negatif keluar dari hati kita. Orang itu, saudara, kalau tidak bisa mensyukuri air hujan, firman itu bicara air hujan yang jatuh di tanah hati kita, itu harusnya ketika orang dengar firman, ya dia itu juga akan menghasilkan buah. Tapi sekarang banyak orang dengar firman terus, tapi di Facebook omongannya menyakitin orang, menghakimi orang, marah-marah di Facebook, di sosial media, di mana saja. Mari kita bertobat, karena kedewasaan rohani kita itu akan terlihat saat hidup kita berguna. Kalau kita berpikir saya ini belum bisa berguna, Bu, saya nggak bisa berbuat baik kepada orang, ya setidaknya jangan berbuat jahat kepada orang. Kalau kita belum bisa berbuat baik, setidaknya jangan berbuat jahat. Kalau kita belum bisa berbuat baik dan menguntungkan orang lain, setidaknya jangan merugikan orang lain. Hiduplah dalam takut akan Tuhan dan jauhi hal-hal yang membuat orang lain itu kecewa, terluka, dan lain sebagainya. Saya berdoa saudara, kita semua tetap ada dalam perkenanan Tuhan, sehingga iman kita tetap kuat dan hidup kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang.